Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk kesempatan ini selamat bertemu kembali kepada Bapak dan Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji pada kesempatan ini adalah ngaji tentang keutamaan sholat berjamaah, yaitu keutamaan sholat berjamaah dengan beberapa keterangan-keterangan dan kajian sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min khosaisil muhafadzati alal jamaati. Wa min khosaisil muhafadzati, lan iku setengah saking pira-pira kekhususane njaga utawa ngreksa alal jamaati ing atase salat jamaah. Annaha utai wonten lafal annaha alamatul iman. Annaha utai sak temene njaga utawa ngreksa salat jamaah iku alamatul imani, iku tandane iman. Wal muwasolatu lan hubungan atau nyambung ma'allahi sertane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tarikiha lan iku tetep ing dalem ninggal jamaah, wal i'radi lan berpaling atau mengo anha saking jamaah, suratun utai gambar min suwaril jafai saking pira-pira gambare kasar tabiate utawa perangainya, wal kufri lan kekufuran, wal kufri lan kufuri nikmat atau kekufuran, wan nifaqi lan kemunafikan. Fa'an Mu'ad bin Anasin, mongko saking Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu satune Rasulullah iku kala iku ngendika sapa Rasulullah, al jafa'u utai kasar tabiate atau kasar tabiate, kulul jafa'i ya kasar tabiate, wal kufru lan kufur kekufuran, wan nifaqulan kemunafikan. Man iku wong sami akan ngrungu sapa man munadi Allah ing undangane ing panggilane Allah Subhanahu wa taala, rupane panggilan salat jamaah. Yunadi khali undang-undang sapa munadi Allah ila sholati maring salat jamaah, fala yujibuhu mongko ora nyembadani utawa nekani sapa man hu ing munadi Allahi. Rawa sing riwayat hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad, wa Tabarani lan Imam Tabarani min riwayati Zaban bin Faid saking riwayat sahabat Zaban bin Faid. Artinya bahwasanya spesial atau kekhususan kita semua menjaga sholat berjamaah adalah bahwasanya sholat berjamaah itu adalah alamat atau tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga sholat jamaah itu adalah tanda kita punya hubungan, kita berhubungan atau nyambung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat jamaah dan orang berpaling dari jamaah, itu suatu pertanda, suatu gambaran bahwa dia termasuk orang tersebut adalah beberapa menjadi gambaran orang yang kasar tabiatnya, orang yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang termasuk punya tanda kemunafikan di hadapan orang tersebut. Hal ini bersumber dari hadis yang sumbernya dari Mu'ad bin Anas. Hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, sang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwasanya kasarnya tabiat, yaitu betul-betul tabiat yang kasar atau kasarnya tabiat dan kekufuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mempunyai kemunafikan adalah orang yang mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat jamaah, kemudian orang tersebut tidak dapat melaksanakan atau mendatangi sholat secara berjamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Imam Tabarani dari riwayat Zaban bin Faid. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita selamat dari tabiat yang buruk, dari watak yang buruk, watak yang kasar, apabila kita semua, yaitu orang yang selamat dari kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selamat dari sifat kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadirilah di saat ada panggilan adzan muadzin memanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kita semua segera untuk dapat menghadiri sholat berjamaah bersama dengan imam. Maka apabila kita semua ini termasuk orang yang menghadiri sholat jamaah, maka termasuk orang yang muasalah, orang yang berhubungan, orang yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa fi tarkiha aidon alamatu syikaki. Wa fi tarkiha lan iku tetep ing dalam ninggal salat jamaah. Aidon kelawan maneh atau kali maneh alamatu syikaki. Aidon kelawan maneh alamatu syikaki utai alamat cilaka. Wal khaibatu lan alamat rugi. Wa faqad qala mangko teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hasbil mu'mini minasyiqaqi. Bi hasbil mu'mini iku kelawan kecukupane wong mukmin, minasyiqaqi sangka cilakane wong mukmin, wal khaibati lan rugine wong mukmin, ayasma utayen tong mirengaken sapa mukmin, al muadzina ing wong kang adzan, ayu yasubu khale ngancam-ngancam sapa wong bisolati kalawan salate wong fala yujibu mangko ora nyembadani atau nekani sapa wong hu ing fala yujibu mangko ora nekani sapa wong hu ing salat wal muradu tekan dikerepake bitaswib kelawan lafaz taswib guna ing dalem kene iku iqamatus sholati iku nglakoni iku nglampahi salat jalan. Dan orang yang meninggalkan sholat jamaah, artinya orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang tersebut pertanda orang yang celaka, tandanya orang yang celaka dan tandanya orang yang rugi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang mukmin cukup menjadi orang mukmin yang celaka, cukup menjadi orang mukmin yang rugi apabila yaitu orang mukmin di mana orang mukmin tersebut mendengar panggilan muadzin, yaitu panggilan orang yang mengumandangkan adzan, kemudian ia tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, maka ia tidak melaksanakan sholat secara berjamaah, secara bersama-sama, itu termasuk tanda orang tersebut termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah ini sangat penting karena sholat jamaah adalah kesempurnaan kita melaksanakan sholat fardu. Apabila kita laksanakan dengan sholat fardu, maka kita semua akan menjadi ibadah kita akan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di awal waktu, laksanakan berjamaah bersama dengan imam, bersama dengan makmum yang lain. Wa min khasaisil jamaati lan iku setengah sangka pira-pira kekhususan jamaah anan nabiya uti anan nabiya sak temen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tawaada iku ngancam sapa kanjeng Nabi tarikaha wong kang ninggal jamaah bayakhrika kelawan nyento bayakhrika kelawan nyento ngobong bayakhrika kelawan nyento ngobong hu ing tarikaha binari kelawan geni neraka bayakhrika kelawan nyento ngobong sapa kanjeng Nabi ha ing man an binna hu ing man hu ing tarikaha binari kelawan geni neraka. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah ruya diriwayatake apa hadis an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amra fityati fayajma'uli huzaman min khatabin. Laqad hamamtu mangka yakti temen iki punika cemas atau khawatir utawa duka sapa ingsun an amura ing to perintah sapa ingsun fityati ing anak-anak ing anak-anak muda
fityati ing anak-anak muda atau anak-anak muda wadon ingsun faya jema'u mongko padha kumpul sapa wong akeh limaring ingsun khuzaman ing pengikat min khatobin saking kayu bakar sumaatia mongko teka atau rawuh sapa ingsun kauman ing siji kaum yusalluna kang padha salat sapa kaum min fi buyutihim ing dalam pira-pira griyane kaum laisat bihim alatun laisat kang ora ana bi iku sertane kaum apa alatun apa alasan fa harriqa mongko njur ngobong sapa ingsun ha ing buyutihim alaihim ing atase kaum fakila mongko diucapake li Zaidin maring sahabat Zaid li Yazidin maring sahabat Yazid huwa Yazid iku ibnul Asami iku anak lanang kang tuli atau kang budek al jum'ata ing salat Jumat ata kang ngarepake au ghairuha Bismillahirrahmanirrahim anang kang ngarepake sapa Kanjeng Nabi au ghairuha utawa liyane Jumat kala summat kala ngendika Bismillahirrahmanirrahim kala ngendika summat unadia ilam akun sami'tu Abu Hurairah summat diam atau tidak berkata-kata sapa udanaya summat diam atau tidak berkata-kata sapa udanaya sapa in lam akun sami'tu Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ngarepake sapa Kanjeng Nabi au ghariha utawa sanese Jumat Rawa ngertahi hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi mukhtasaran hadis kang diringkes Fakila mongko diucapake li Yazidin maring sahabat Yazid huwa utawi Yazid iku ibnul Asami iku anak lanang kang tuli utawa kang budhek al Jum'ata ing ngarepake al Jum'ata ing salat Jumat anak kang ngarepake sapa Kanjeng Nabi au ghairuha utawa liyane Jumat kala ngendika Bismillahirrahmanirrahim kala ngendika summat sapa Kanjeng Nabi summat diam udanaya in lam akun sami'tu Abu Hurairah ya surhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakur Jum'atan wala ghairuha. Bismillahirrahmanirrahim summat diam atau tidak berkata-kata apa sapa wong. Bismillahirrahmanirrahim summat diam atau tidak berkata-kata sapa udanaya in apa sapa sahabat udanaya in lam akun lamun ora ana sapa ingsun iku sami itu iku mireng sapa ingsun Abu Hurairah ta ing sahabat Abu Hurairah ya suru kang menyebutke sapa Abu Hurairah ing hadis an Rasulillah sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yadkur khale ora nutur sapa Rasulullah Jum'atan ing salat Jumat wala ghairuha lan ora liyane Jumat. Artinya sebagian daripada khususiat atau spesialisasi salat jamaah adalah
bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengancam, Nabi Muhammad itu mengancam orang yang meninggalkan sholat jamaah, orang tersebut dibakar. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dibakar dengan api neraka. Hal ini disebut dari sebuah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sungguh saya sangat gelisah, sangat cemas, sangat berduka kepada untuk memerintahkan kepada fatayatku atau orang perempuanku. Kemudian mereka orang banyak itu mengumpulkan kepadaku, yaitu suatu tali pengikat dari kayu bakar. Mereka mengumpulkan tali pengikat dari kayu bakar. Kemudian datanglah kepadaku suatu kaum orang banyak yang mereka pada sholat di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian mereka sholat di rumah mereka itu tanpa alasan suatu apapun, sehingga saya akan membakar mereka, sehingga saya akan membakar mereka sehingga saya akan membakar rumah mereka karena mereka tidak mau sholat berjamaah. Maka disebutkan kepada sahabat Yazid, disebutkan kepada sahabat Yazid adalah orang yang tuli atau orang yang budak atau orang yang tuli. Yang dimaksud adalah sholat Jumat, dan yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak hanya sholat Jumat, tapi adalah sholat selain Jumat. Kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Kemudian Rasulullah berkata, sahabat udananya adalah sahabat yang tuli. Jika saya tidak mendengar Abu Hurairah dengan atau menyebutkan sebutan Abu Hurairah yang sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah tidak menyebutkan sholat Jumat, di mana Rasulullah tidak menyebutkan sholat Jumat dan sholat yang lain, maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dengan hadis yang diringkas. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita semua dalam keadaan orang yang tidak punya udzur, orang yang tidak punya alasan karena sakit, karena alasan yang sangat mendesak, di mana kita semua, apakah itu sholat Jumat atau sholat fardu setiap hari 5 waktu, maka laksanakan kita dengan melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu dan sholat berjamaah bersama-sama secara berjamaah. Hal tersebut adalah sebuah kesempurnaan dalam kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi ana bin Ummi Maktum, wa yakfi lan cukup apa ana ibna Ummi Maktumin saat temani sahabat ibna Ummi Maktum, putrane ibna Ummi Maktum, bahwa hal utai Ummi Maktum iku ama iku buta sapa ibu Ummi Maktum, yaqulu hale ngendika sapa ibna Ummi Maktum, qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah ana dharirun ana utai ingsun iku dharirun iku wong kang buta syasi'u dari tur tebih griya kawula. Ai bai dudari tegese griya kang tebih, wali lan iku tetep putih ingsun, qaidun utawi pemimpin la yulayimuni kang ora mencela atau mengancam sapa qaidun ing ingsun. Fal tajidu ana ta nemu sapa sira lima ingsun ruksatan ing keruksuhan atau kemurahan an usolliya ing yen salat sapa ingsun fi bait ing dalem kira ingsun. Qala jawab sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas mau ana ta mireng sapa sira annida ing undangan salat jamaah. Qala jawab sapa Ibnu Ummi Maktum, na'am nggih kanjeng Nabi. Qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ajidu ora nemu sapa ingsun la kamaring sira rukhsatan ing kemurahan salat jamaah ing kemurahan ing hukum rukhsah atau kemurahan.
Rawahu sing riwayatake hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi dalam kitab sahihi Imam Ibnu Khuzaimah wa lan riwayatake sapa Al-Hakim sapa Imam Hakim. Artinya begini, cukup bahwasanya sahabat Ibnu anak dari Ummi Maktum anak laki-laki dari Ummi Maktum adalah anak yang buta. Ia berkata dengan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Hei Rasulullah, saya ini termasuk orang yang buta, orang yang jauh dari rumah saya dari masjid, hei Rasulullah. Dan tidak ada seorang pemimpin yang mencela atau mengancam kepadaku ketika saya tidak berjamaah, ya Rasulullah, karena saya adalah orang yang buta, orang yang jauh dari rumahku, jauh dari masjid, ya Rasulullah." Apakah kemudian sahabat Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya diberi kemurahan atau rukhsah, hukum rukhsah atau kemurahan, saya sholat di rumah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, apakah kamu, hei Ibnu Ummi Maktum, ketika ada sholat jamaah, kamu mendengar panggilan adzan, hei Ibnu Ummi Maktum? Kemudian ia menjawab, ya saya mendengar Rasulullah, ada panggilan adzan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kemurahan, tidak ada keringanan, tidak ada kemurahan atau rukhsah, tidak ada rukhsah bagimu, karena kamu termasuk orang yang sehat, kamu termasuk orang yang bisa ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dengan demikian para pemirsa dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat jamaah ini sangat dianjurkan, karena sampai orang yang buta pun seperti Ibnu Ummi Maktum ini juga sangat dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah meskipun rumahnya jauh dari masjid, meskipun dia adalah orang yang buta, ini tetap tidak diberi kemurahan atau rukhsah tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini tetap dianjurkan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan sholat jamaah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Dan semoga amal kita sholat semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua mampu menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Kelak kita akan menemukan ibadah-ibadah yang kita temukan kelak di akhirat akan kita temukan dan akan memberi nur atau cahaya untuk kita semua di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.